Keren, 2 jempol buat jaksa yang berani sindir telak pledoi Rizik. Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Setelah Rizik membacakan pledoi beberapa waktu lalu, sekarang giliran JPU menanggapi melalui replik. Saat membacakan pledoi, Rizik secara membabi buta menyeret beberapa nama dan melempar tudingan kemana-mana, mulai dari Ahok, Denny Siregar, Ade Armando, dan Abu Janda hingga tuduhan serius kepada Dias Hendro Priyono terkait pelakuan terhadap 6 laskar Ormas Selarang. Jaksa membantah itu semua dengan mengatakan tidak nyambung, emosi tanpa kontrol dan mengaitkan orang lain dalam pembelaan yang tidak ada hubungannya sama sekali, kata jaksa. Di antaranya perkara Ahok, juga menghubungkan dengan Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar. Selain daripada itu, menghubungkan dengan Dias Hendro Priyono yang semuanya tidak ada nyambungnya, katanya lagi. Yang paling keren adalah saat jaksa menyindir telak hingga membuat Rizik mungkin merasa sangat malu dan syok. Baru kali ini saya melihat jaksa sekeren ini, lebih berani dan galak membalas balik. Tidak takut dengan nama besar Rizik, padahal nyali kecil, hehehe. Bahwa terdakwa dan penasihat hukum dituntut harus tajam atas kasus, masalah yang dihadapinya, bijak secara hukum, beritikat dalam menghadapinya, dengan dalil-dalil hukum yang kuat dan tidak perlu mengajukan pembelaan dengan perkataan yang melanggar norma bangsa dengan kata-kata yang tidak sehat, yang mengedepankan emosional apalagi menghujat, kata jaksa. Jaksa mengatakan Rizik sembarangan menuding jaksa dan sejumlah tokoh. Jaksa juga menuding Rizik sering mengumpat dengan kata-kata yang tidak etis. Sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot, keras kepala, iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan meresahkan. Sebagaimana dalam pledoi, kebodohan dan kedunguan serta kebatilan terhadap aturan dijadikan alat oligarki, sebagaimana pada pledoi, katanya. Kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah. Tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas. Padahal status terdakwa sebagai guru yang dituakan, tokoh dan berilmu ternyata yang didengung-dengungkan. Sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka. Imbu jaksa, imam besar hanya isapan jempol belaka. Good statement. Izinkan saya berikan 2 jempol buat jaksa ini. Berani, tegas, dan tidak takut dengan intimidasi dan kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya dan pendukungnya. Jarang-jarang kita bisa menjumpai orang yang tidak takut dengan tekanan massa dan berani membela konstitusi. Berani galak jika memang ada yang salah. Beginilah seharusnya aparat menegak hukum. Salah tetap salah, mau dia itu ulama kek, pemuka agama kek, imam besar kek, atau Rizik yang cuma berani sembunyi di balik pendukungnya, tidak takut mengatakan seseorang bersalah jika memang bersalah, berani berkata pedas jika memang begitu kenyataannya, tidak menciut dan main aman karena takut dengan tekanan massa. Rizik ini adalah contoh tokoh yang selalu lupa bercermin, mengaku imam besar, sok suci, surga seolah hanya milik kelompoknya, tapi kelakuan sangat terbalik. Rizik ini merasa paling benar sendiri sehingga dia dengan seenak jidatnya menyalahkan orang lain. Bahkan dia selalu menuding orang lain berbuat salah tapi tidak dihukum. Kemudian dia dengan seenak jidatnya membandingkan dirinya kenapa dihukum padahal kesalahannya jelas dan nyata. Memaksa yang tidak bersalah dihukum. Begitulah kira-kira pembelaan konyolnya di persidangan. Dia merasa paling benar padahal kelakuannya lebih parah dan lebih hancur. Lebih hancur lagi banyak yang menjadikannya idola dan panutan. Lebih gila lagi pendukungnya tak pernah melihat secuil kesalahan pun dari Rizik. Membela mati-matian meski salah. Bahkan mereka rela berbuat rusuh dan onar demi membela. Lihat saja pendemo yang memaksa masuk ke Balai Kota Bogor demi menuntut pembebasan Rizik. Lihat saja pendemo yang ngamuk-ngamuk di luar ruang sidang Rizik. Apakah mereka punya sopan santun? Katanya beragama. Apakah mereka punya adab dan etika? Dan yang paling penting, apakah mereka pernah berpikir kalau kelakuan mereka sangatlah menjijikan? Baik Rizik maupun pendukungnya sama saja. Memang begitulah kenyataannya, persis seperti yang digambarkan jaksa di atas. Tepat dan menusuk langsung ke inti permasalahan. Jaksa model begini patut dipertahankan dan bila perlu diberi penghargaan. Pernyataannya sudah mewakili ungkapan hati banyak orang yang suka jijik dengan perilaku Rizik. Bravo buat jaksa ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. Demokrat ciut, bantah Mahfud soal obral tanah ke asing, tapi data tak bisa bohong.
Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Mahfud menyebut pemerintahan Joko Widodo tidak pernah mengobral tanah ke asing. Menurut Mahfud, hal itu terjadi di pemerintahan 2004-2014 yang tidak lain saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berkuasa. Partai Demokrat langsung bereaksi menyikapi tuduhan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Menanggapi pernyataan Mahfud, Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen DPP Partai Demokrat, Irwan menilai Mahfud MD mencari kesalahan dan noda pemerintahan sebelumnya untuk menutupi keburukan kinerjanya. Bahkan, ia juga mengungkapkan bahwasanya Mahfud tidak bisa membedakan antara HPH atau hak produksi hutan dan HGU atau hak guna usaha. Dia menjelaskan HPH merupakan pemberian izin di kawasan hutan dan bukan penguasaan atas ranah di areal penggunaan lain. Oleh karena itu, legislator asal Kalimantan Timur itu mengaku heran jika Mahfud MD bicara mengalihkan tanah kepada asing saat pemerintahan Jokowi, tapi membahas pemberian HPH di masa itu. Ia juga kebakaran jenggot ketika Mahfud MD tidak terus-terusan membahas pemerintahan sebelumnya. Hal ini semakin terlihat kepanikannya dan mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi kerjanya hanya mencari kesalahan pemerintahan sebelumnya. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga merilis tentang data perkembangan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH dan pelepasan kawasan hutan. Data yang dirilis adalah data IPPKH dan pelepasan kawasan hutan sejak tahun 1985 hingga tahun 2020 atau sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi, IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Izin IPPKH bisa diberikan pemerintah untuk keperluan tambang maupun non-tambang, antara lain keperluan lahan jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, migas, dan geotermal. Di era Presiden Soeharto sepanjang tahun 1984 sampai tahun 1998 jumlah IPPKH yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru yang diseluas 66.251 hektar. Rinciannya 53.010 hektar untuk peruntukan tambang dan non-tambang seluas 13.241 hektar. Kemudian di tahun 1998 hingga 1999 atau di era Presiden B.J. Habibie jumlah IPPKH yang diterbitkan yakni seluas 22.126 hektar dengan rincian 21.196 hektar untuk kebutuhan tambang dan 930 hektar untuk non-tambang. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, jumlah IPPKH yang dikeluarkan pemerintah adalah yakni seluas 33.539 hektar yang meliputi 32.110 hektar sebagai peruntukan tambang dan 1.429 hektar sebagai area non-tambang. Saat Presiden Megawati Soekarno Putri, luasan IPPKH menurun, yakni seluas 13.701 hektar dengan rincian 1.473 hektar sebagai area tambang dan 12.228 hektar sebagai area non-tambang. Jumlah IPPKH melonjak di dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan luas mencapai 322.169 hektar yang meliputi peruntukan tambang 305.070 hektar dan 17.097 hektar sebagai kawasan non-tambang atau yang terbesar dibandingkan 5 presiden Indonesia lainnya. Terakhir di era Presiden Joko Widodo, jumlah IPPKH yang diterbitkan pemerintah yakni seluas 131.516 hektar dengan rincian 117.106 hektar untuk area tambang dan 14.410 hektar untuk kawasan non-tambang. Dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa dalam izin pinjam pakai kawasan hutan dari pemerintahan sebelumnya juga tidak sesignifikan pada pemerintahan SBY. Bisa kita lihat, jumlah IPPKH pada pemerintahan SBY mencapai 322.167 hektar melebihi IPPKH Presiden senior di atas dia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.